Selamat sore Pak Luhut. Sore. Ada beberapa pertanyaan dari pembaca Facebook Bapak. Yang pertama dari Kopral Jono. Pak Luhut lebih enak jadi tentara atau menteri atau pengusaha? Ya, sebagai tentara saya menikmati betapa kehidupan prajurit itu ya begitu dinamis gitu ya. Saya merasakan bagaimana tertekan, ada kontak senjata, ada anak buah gugur, ada berlatih keras. Tapi nanti sebagai pejabat pemerintah, ya konteksnya beda lagi. Ya, tentu tanggung jawabnya berbeda, levelnya juga berbeda. Sebagai pengusaha beda lagi. Jadi eranya masing-masing ya tentu ada plus minusnya. Tapi saya terus terang menikmati semua pekerjaan yang diberikan pada saya. Ya memang itu dulu saya buat IT Dell itu hampir 15 tahun yang lalu ya, 15 tahun malah sudah. Itu memang tujuannya memberikan peluang kepada anak-anak yang kurang mampu, tapi sangat pintar untuk mendapat pendidikan berkualitas. Nah, oleh karena itu kita pelihara terus kualitas dari Institut Teknologi Dell ini. Dan sekarang kelihatan progresnya makin baik. Dan kita terus terang berharap masih terus meningkatkan kualitasnya menjadi seperti butik institut di daerah terpencil. Jadi kalau tadi ada kelas, ya mungkin saja satu ketika ada kelas khusus buat karyawan. Ya sebenarnya pulau-pulau terpencil kita kan banyak ya, di perbatasan, di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, Indonesia Barat, banyak. Sekarang kita kan coba menarik untuk turis, banyak turis daerah itu. Tapi kan juga tidak semua, ada 10 turis destination Indonesia sekarang. Yang kemarin saya pas di Jepang, ada pertanyaan dari pengusaha-pengusaha itu, misalnya contoh Pulau Morotai. Karena sejarah Morotai ini rupanya ada dengan Jepang, ada 30 tahun rupanya orang Jepang yang bekas Perang Dunia Kedua yang tinggal di sana. Dan punya lapangan terbang 7 di sana dulu yang dibangun Jepang. Dan jaraknya rupanya Morotai ke Jepang itu cuma 4,5 jam terbang. Nah mereka itu terpikir, boleh nggak bikin elderly resort untuk mereka gitu. Ya saya bilang bisa aja. Jadi silakan, nanti kalau akomodasi itu, ya tentu nursingnya pegawainya dari Indonesia. Nah itu punya dampak yang positif buat ekonomi kita. Nah terus yang ramai bilang penamaannya, ya saya bilang namanya kan boleh aja. Seperti Nusa Dua Resort, ya ini juga bisa aja kok bikin Okayama, apa resort lah nama Jepang. Tapi kan semua peraturan perundang-undangan kita berlaku. Jadi jangan sampai ada yang saya suka sebut kesombongan rohani. Ya kita harus bisa menempatkan diri. Misalnya pembangunan gereja, ya bangunlah hubungan yang baik dengan tetangga. Misalnya Idul Adha bantu atau apa gitu, sehingga tersosialisasi dengan bagus. Nah terkadang banyak, maaf ini sekali lagi, umat Kristen itu kadang-kadang merasa Tuhan Yesus sudah tampil, jadi mau seenaknya aja, itu kan tidak bisa juga. Jadi jangan sampai kita terjebak pada kesombongan rohani tadi. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan tetangga kita yang berbeda-beda. Indonesia ini kan negara yang diversity, yang bermacam-macam latar belakang, suku, agama dan sebagainya. Ya kita harus pelihara, dan kita negara kepulauan. Nah ini kita harus arif menata ini semua sehingga Indonesia ini bisa maju terus ke depannya. Jadi saya jelaskan, kita posisinya jelas. Kita tidak ingin berat ke Amerika atau berat ke Cina. Karena dua-dua ini ya seperti superpower. Amerika superpower. Cina ekonominya sekarang terbesar ketiga setelah Uni Eropa. Angkatan bersenjatanya nomor 2 setelah Amerika budgetnya. Jadi ini dua raksasa. Ekonominya juga berapa triliun. Dua-dua ini besar. Nah bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia itu jelas. Kita punya teritori yang bagus. Posisi silang. Kita negaranya kaya. Ya kita tidak mau diatur oleh dua negara. Kita ingin melihat sekarang di daerah South China sini itu semua dalam keadaan damai. Apa itu? Ya kita tidak tidak ingin ada power projection di sana. Kita tidak ingin ada kegiatan-kegiatan yang melanggar kedamaian. Jadi kita ingin supaya di situ tuh damai, karena ada 5,1 triliun dolar
trading yang lewat di daerah itu. Nah, semua harus melakukan dengan damai. Itu sebabnya kita mengatakan kami tidak bisa mengakui Nine Dotted Line itu. Kenapa? Karena itu tidak ada landasan hukumnya internasional. Nah, kita minta semua supaya menghormati UNCLOS, ya, 1982 itu. Nah, kalau kita hormat pada undang-undang internasional, peraturan internasional, mestinya akan membawa kedamaian di tempat itu. Terakhir Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Indonesia dan mungkin Bapak ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk yang lain? Ya, saya ingin pada kesempatan yang baik ini mengucapkan gongsi pacai untuk tahun ayam api. Ini memang bawa tahun yang banyak kerja keras kita untuk bawa perdamaian, dan saya sekali lagi mengucapkan gongsi pacai pada teman-teman Tionghoa yang merayakannya sebagai ini budaya juga. Dan marilah kita juga bersama-sama ya membangun Indonesia ini, memelihara harmonisasi di Indonesia ini, memelihara kedamaian untuk kebaikan kita semua. Gongsi pacai.